Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini video narasi Tumbangkan ODSK bagian yang kedua. Sebenarnya saya punya banyak pertimbangan sebelum menayangkan video ini. Salah satunya karena saya tidak mau dianggap membela salah satu paslon. Karena saya memang bukan anggota partai atau simpatisan salah satu partai. Dan ini sudah saya jelaskan di video bagian pertama. Sebelum lanjut ke pembahasan, ini ya saya tunjukkan secara cepat saja. Ini pesan yang masif beredar dan beberapanya ada di komentar video-video saya. Yang pertama dikirimkan oleh channel Tiar Fitri seperti yang teman-teman lihat ini. Kalau Genius People belum nonton video saya yang pertama tentang ini, saya sarankan teman-teman untuk nonton dulu video bagian pertama ini sebelum nonton video ini supaya tahu hal apa yang kita bahas. Alright, langsung saja ke pembahasannya. Narasi yang dibangun dan disebarkan secara masif untuk menumbangkan ODSK ini adalah Bapak Oli Dondo Kambe adalah raja nepotisme dan membangun dinasti dengan menempatkan keluarga dekatnya di pemerintahan, sementara paslon yang lain itu tidak. Nah, ini menarik sekali Genius People karena menurut saya yang buat narasi ini tidak menyadari bahwa hal ini justru bisa berbalik dengan mudahnya karena informasi yang reliable dan credible itu bisa dengan mudah didapatkan untuk mengecek paslon mereka. Paslon nomor urut 1 Ibu Kristiani Paruntu. Ayah Ibu Kristiani Paruntu, almarhum Yopi Paruntu, adalah mantan Ketua Komisi D DPRD 1 Sulut. Sementara ibu dari Ibu Kristiani Paruntu, Ibu Yeni Tumbuan, adalah mantan Ketua DPRD 2 Minahasa Selatan periode 2004 sampai 2009 yang kini masih aktif menjabat anggota DPRD 2 serta menjadi Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan. Anak Ibu Kristiani Paruntu yaitu Adrian Yopi Paruntu merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 ya. Usianya waktu menjadi anggota DPR itu 25 tahun ya, bahkan menjadi salah satu dari 10 anggota DPR RI termuda di Indonesia. Sebentar. Apa? Dipilih rakyat? Terus kenapa mempersoalkan daftar keluarga cemara Ibu Adriana Dondo Kambe yang juga dipilih rakyat sebagai anggota DPR RI? Hah? Apa? Dipaksakan? Oh, maksudnya karena kalian haters Pak Oli Dondo Kambe, jadi kalau Ibu Adriana Dondo Kambe pokoknya dipaksakan, sementara kalau Adrian tidak. Oke, baik. Maha benar pendukung paslon 01. Jangan lupa juga putri Ibu Kristiani Paruntu, Mikaela Elsiana Paruntu, itu maju sebagai calon Bupati Minsel juga ya tahun ini. Yang punya channel salah satu hatersnya Bu Kristiani Paruntu. Terserah, saya hanya menyampaikan fakta. Daftar yang lain masih ada tapi nanti jadi panjang dan nanti dianggap personal. Bukan dari Ibu Paruntu ya, tapi dari para pendukung ini. Ngeri sedap memang. Kalau Ibu Kristiani Paruntu sih pasti tidak lah ya. Kalau video ini sampai ke Ibu Kristiani, salam hormat Ibu. Sebagai sesama alumni lulusan dari Inggris, saya yakin Ibu pasti open minded. Oke, kita lanjut saja ke Pak Sehan. Istri Pak Sehan, Ibu Nur Siwin Lanjar Dunggio, adalah anggota DPRD Provinsi Sulut yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Boltim. Lalu ada anak pertama dari Pak Sehan ini, namanya Fuad Lanjar, adalah ketua DPRD Boltim periode 2019-2024. Tahun 2019 berencana akan maju menjadi calon Bupati Boltim, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Digantikan siapa teman-teman? Adiknya, anak kedua dari Pak Sehan, Amalia Lanjar, adalah ketua KNPI Boltim dan sekarang maju sebagai calon Bupati Boltim di usia yang masih sangat muda, tapi saya bingung mau bilang berapa. Tahun lalu, tahun 2019, waktu maju di Pilcaleg, Amalia disebut berbagai media ya, Genius People, bukan menurut saya. Disebut berbagai media berusia 24 tahun. Tahun ini disebut 29 tahun. Apakah karena ada aturan calon bupati atau wakil wali kota atau wali kota itu minimal 25 tahun? Entahlah Genius People, yang pasti 24 tahun atau 29 tahun, dua-duanya masih cukup muda menurut saya. Saya hanya mau menunjukkan kalau di daftar keluarga cemara, anak dari Bapak Oli Dondo Kambe yaitu Rio Dondo Kambe disebut sebagai ketua KNPI Sulut,
dan itu dipermasalahkan sekalipun dia tidak maju sebagai calon bupati. Sementara anak dari Bapak Sehan ini adalah ketua KNPI Boltim dan juga maju sebagai calon bupati Boltim, saudara. Tidak dipermasalahkan. Ajaib memang netizen 01 ya. Selumbar di mata orang lain kelihatan, balok di mata sendiri tidak diketahui. Paslon nomor urut 2, Ibu Foni Panambunan. Ada beberapa pejabat di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang adalah keluarga dekat Ibu Foni Panambunan. Yang pertama, Estrella Tako adalah menantu Ibu Foni Panambunan, kini sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah PUD Kelabat. Lalu ada Roy Wenas sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Robin Panambunan sebagai Kabid Aset yang merupakan keponakan dari Ibu Foni. Terus jangan lupakan juga ada putri Ibu Foni Panambunan, Ibu Cynthia Rumumpe yang maju sebagai calon Bupati Minut tahun ini ya. Nah, bagaimana Genius People? Pasangan 01 dan 02 tidak membangun dinasti. Ya, benar sekali. Itu sebabnya anak-anak mereka maju sebagai calon bupati. Pasangan 01 ada 2 anak calon bupati, sementara paslon 02 ada 1 anak calon bupati. Nah, semua fakta-fakta yang saya sampaikan di sini, saya siapkan juga referensinya di deskripsi ya, supaya jangan dikira hoax lagi. Well, teman-teman, kalau mau jadi Genius People, lakukan riset dan rajin membaca. Jangan konsumsinya hoax, tipe 3x1, 24/7 ya teman-teman. Dan ingat kata bijak hari ini, janganlah selumbar di mata orang lain kelihatan, sementara balok di mata sendiri tidak diketahui. Oke Genius People, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama tahu jika ada video menarik baru dari saya. Kita bangun sama-sama channel ini menuju 100.000 subscribers di penghujung tahun ini. And I'll see you a little bit later.